Shalom, saya Bisremban. Bertemu lagi kita dalam ibadah raya online pada hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan dan diberi perlindungan dan diberi kesehatan pada hari-hari yang lepas untuk kita terus hidup dan untuk kita terus bernapas pada hari ini. Ya, sebelum kita memulakan ibadah online kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini Tuhan untuk kami berkumpul bersama untuk beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari-hari yang lepas Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar roh kami Tuhan, iman kami Tuhan diperbaharui Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, iman kami dibangkitkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena ada Allah seperti Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup kami Tuhan, yang datang kepada kami Tuhan dan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulakan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami yang masih dalam pergumulan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh,
kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan? Biar lagu ini sebagai penyembahan kita untuk Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau menyembah Engkau pada saat ini. Sebab Engkau-lah Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari kita sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh kami sembah, Kau ku sembah, kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya Tuhan, inilah kami anak-Mu ya Tuhan. Biar lagu ini menjadi penyembahan kami untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, Kau ku sembah ya Tuhan,
kami mau menyembah-Mu sekali lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah, Kau ku sembah ya Tuhan, Kau ku sembah, kami rindu ya Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan sebab Dia baik, luar biasa baik. Kita telah memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kehadiran Tuhan kita rasa, dan sepanjang masa Dia layak dipuji, layak disembah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Dan sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kita akan menjalankan perjamuan Tuhan pada awal sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan itu sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan telah mengangkat jiwa kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan yang layak disembah, layak dipuji dalam seluruh kehidupan kami. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, dan sebelum firman Tuhan disampaikan, kami menghadap meja Tuhan, yaitu menjalankan perjamuan Tuhan yang telah Tuhan beri perintah kepada murid-Mu, supaya setiap kali mereka melakukan perjamuan Tuhan ini, mereka akan mengingat tentang kematian-Mu, tentang pengorbanan-Mu, tentang kasih-Mu, supaya setiap kami yang terlibat, yang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini, supaya kami memberitakan tentang kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, di mana pengorbanan-Mu adalah cukup sekali untuk mengampuni setiap manusia yang mau percaya kepadamu. Dengan itu Bapa, biarlah kiranya kami mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29, yang berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudaraku, sekali lagi saya ingin memberi penerangan. Saudaraku, perjamuan Tuhan, roti dan air yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang darahnya yang tercurah di atas kayu salib, tubuhnya yang dihancur karena kasih cintanya kepada kita. Setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan ini, saat itu setiap kali kita mengingat tentang pengorbanannya. Dan kita harus memberitakan Injil Tuhan kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, karena kita tahu kasih Tuhan itu kepada setiap manusia di muka bumi ini. Dengan itu, biarlah kiranya melalui perjamuan Tuhan ini kita benar-benar tunduk kepada kekuasaan Tuhan, mengakui kebesarannya, mengakui ketuhanannya, dan Anda akan mengalami mujizat Tuhan bila percaya sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan itu,
saya ingin membaca sekali firman Tuhan yang berkata, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mengambil roti, memakan roti, dan mengucap syukur di atas pengorbanan Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengambil bagian meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan. Terima kasih di atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih di atas kebaikan Tuhan. Terima kasih di atas pengorbanan-Mu. Terima kasih di atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih atas perjamuan Tuhan yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu. Biarlah kiranya kami sama-sama memberitakan Injil Tuhan, keselamatan dalam Engkau kepada setiap orang, kepada kawan-kawan kami, kepada jiran tetangga kami, kepada keluarga kami, kepada seluruh masyarakat, supaya mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami akan menjadi keluarga Allah di bumi ini dan juga dalam kerajaan surga. Dengan itu Bapa, sebentar firman Tuhan akan disampaikan, Roh Tuhan akan terus memimpin kami, terus membuat hati kami berkobar-kobar dan rindu untuk menerima firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu mengajar kami, mendidik kami, sehingga kami tahu bagaimana kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Pada tahun 1989, waktu saya tingkatan 5, ada satu kebaktian di antara sekolah-sekolah yang disebut ISCF, Inter-School Christian Fellowship, dan kami berkumpul di Mission Lawas, yaitu satu tempat sekolah Alkitab, di mana kami ada di situ berkumpul dan ibadah dijalankan dalam beberapa hari. Dan waktu ibadah tersebut, waktu camp tersebut, Tuhan bekerja dengan luar biasa, bekerja di tengah-tengah hidup kami, sehingga banyak orang disentuh oleh Tuhan. Banyak orang yang dipakai Tuhan bernubuat, banyak orang dipakai Tuhan berkata-kata bahasa lidah, banyak orang dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu perkara yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi pada masa depan. Dan banyak orang bertobat dalam kehidupan mereka pada masa itu, termasuk saya juga. Dan saya dapat menerima suatu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan saya sampai hari ini. Kisah itu berlaku pada waktu camp tersebut. Firman Tuhan ini benar-benar mengambil tempat dalam kehidupan saya, menjadi pegangan hidup saya dari sejak itu sampai sekarang. Dan saya sangat yakin kebenaran firman Tuhan ini juga akan dapat memberkati saudara dan saya. Yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 8 yang berkata demikian, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah itu di loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya sampai ke hari ini. Dan itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita dengan suatu tema yang berkata, mengandalkan pimpinan Tuhan. Mengandalkan pimpinan Tuhan. Meletakkan pimpinan Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Dan itu saudaraku, saya ingin membawa saudara melihat latar belakang tujuan mengapa Amsal ditulis. Dan Amsal adalah ungkapan orang bijak ataupun perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Dan kita dapat melihat tujuan sebenarnya penulis, karena kebanyakan yang ditulis dalam Amsal ini adalah Raja Salomo sendiri yang penuh dengan hikmat. Dan dia memberitahu tujuan sebenarnya tulisan-tulisan, nasihat-nasihat, hikmat dan kata-kata hikmat yang dia beri terdapat dalam pasal 1 yang mengatakan begini. Untuk mengetahui hikmat dan didikan itu tujuan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna juga tujuan daripada kitab Amsal ini. Menerima didikan yang menjadikan kita pandai, memberi kecerdasan serta kebijaksanaan. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, itu merupakan tujuan daripada penulisan kitab Amsal ini. Dengan itu saya sangat yakin bahwa melalui bagian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, yaitu pasal 3, bahagian ini mengajarkan tentang hikmat untuk mendapat bimbingan dan pimpinan dari Tuhan. Saudaraku, kalau sebut tentang bagian firman Tuhan ini, pokok perbicaraan yang ditekankan dalam pasal 3 ini adalah tentang percayalah dan taatlah. Penekanan di sini adalah percayalah dan taatlah. Berarti untuk mendapat pimpinan Tuhan, kita harus percaya kepada hikmat Tuhan dan juga menaati apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, kalau sebut tentang hikmat, Raja Salomo memang orang yang berhikmat dan dia memberi ungkapan-ungkapan orang bijak. Dia menyatakan berbagai-bagai nasihat bijaksana. Dan sumber daripada hikmat Raja Salomo adalah dari Tuhan sendiri. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah hikmat Allah dan Yesus adalah Allah sendiri. Saudaraku, jelas di sini menyatakan tentang hikmat itu sendiri yang perlu kita cari untuk membimbing, memimpin kita dalam perjalanan hidup kita adalah hikmat daripada Tuhan sendiri. Dan bila kita melihat hikmat yang daripada Tuhan sendiri akan menuntun kita sehingga kita dapat mengetahui hikmat dan didikan, supaya kita mengerti kata-kata yang bermakna, supaya kita dapat menerima didikan yang menjadikan kita pandai, supaya kita dapat menerima suatu hikmat yang memberi kecerdasan serta kebijaksanaan, seperti mana yang saya sebut pada awal tadi. Dan kalau kita dapat melihat perkara ini, saudaraku, untuk dipimpin oleh Allah sendiri, maka Anda dan saya harus percaya dan taat kepada Tuhan sendiri, yang merupakan sumber hikmat yang akan menuntun perjalanan hidupmu setiap hari. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata bahwa firman-Ku adalah roh dan hidup. Yesus berkata dalam Yohanes ini bahwa firman-Nya adalah roh dan hidup. Berarti untuk Anda dan saya berjalan di dalam pimpinan Tuhan, Anda dan saya harus mengetahui ajaran yang Yesus ajarkan kepada Anda dan saya dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa untuk percaya dan taat kepada Yesus, percaya kepada pribadi Yesus yang adalah hikmat, dan menaati segala perintah-perintahnya, menaati segala ajaran-ajarannya adalah sesuatu perkara yang harus Anda dan saya lakukan, ikuti, pegang, supaya Anda dipimpin oleh Tuhan sepanjang perjalanan. Amin, saudaraku. Dan apakah isi ajaran-ajaran yang harus Anda percayai dan harus Anda taati? Apakah ajaran-ajaran yang kita harus percaya dan taati di dalam bagian firman Tuhan ini? Saya ingin membawa dua perkara penekanan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah kasih
dan setia harus dipertahankan. Di dalam ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudaraku, ini merupakan suatu penekanan tentang ajaran hikmat, ajaran Salomo, ajaran Tuhan, bahwa Anda dan saya harus berpegang kepada kasih dan juga kesetiaan, harus dipertahankan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini merupakan ajaran yang sangat penting agar Anda dan saya dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, yaitu mempertahankan kasih dan kesetiaan kita kepada Allah sendiri. Amin, saudaraku. Dan bila kita menyebut tentang kasih, kita tahu bahwa kasih itu adalah suatu perjanjian yang Tuhan letakkan untuk mengikat kita dengan dirinya dan juga mengikat kita dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan juga dengan orang yang bakal percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, itu merupakan penekanan Yesus tentang kasih. Berarti kasih inilah harus dipertahankan dalam kehidupanmu. Karena Yesus berkata bahwa hukum terutama dan hukum pertama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Berarti daripada kasih inilah yang membuat Anda dapat mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus, ajaran firman Tuhan, bahwa Anda harus berada dan mempertahankan kasih yang semula itu, bahwa Anda benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama. Itu merupakan perkara yang perlu Anda miliki dan pertahankan sepanjang masa. Dan jangan pernah menjadi orang Kristen yang sudah mundur dari kasih, pudar dari kasih yang mula-mula. Karena penekanan di sini untuk dipimpin oleh Tuhan, Anda dan saya harus benar-benar mempertahankan kasih itu. Dan kasih itu adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Amin. Dan kalau berbicara tentang setia, maka kita dapat melihat setia itu berkaitan dengan kekokohan, dapat dipercayai, di mana kita memegang kebenaran-kebenaran, tidak dapat berganjak kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada perintah, kepada ajaran-ajarannya. Dan kita dapat tahu bahwa setia itu adalah sikap Allah. Karena firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19 ayat 1 menerangkan bahwa yang setia dan yang benar ditujukan kepada Yesus. Maksudnya Yesus adalah yang setia, Yesus adalah yang benar. Berarti kesetiaan Anda harus dipertahankan terhadap kesetiaan kepada Yesus yang begitu setia kepada Anda, yang masih meletakkan Anda di dalam suatu situasi agar Anda benar-benar yang pertama mengasihi Dia dan juga setia kepadanya, sehingga Anda dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, benar-benar dipegang tangan oleh tangan Tuhan untuk membawa Anda berjalan dalam suatu jalan, jalur Allah sendiri. Amin, saudaraku. Dan bila kita menyebut tentang kasih dan setia itu merupakan sifat ilahi Allah sendiri. Kasih dan setia. Dan bila Allah memiliki sifat kasih dan setia ini, Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus juga harus memiliki sifat yang sama. Kasih dan setia dipertahankan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan pudar cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan untuk membuktikan itu dan menjelaskan, mewujudkan itu, firman Tuhan dalam ayat 3 juga mengatakan, kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah di dalam hatimu. Saudaraku, kasih dan setia itu harus dipertahankan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ayat 3 tadi, bahwa kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah di dalam hatimu. Ini menyatakan bahwa kasih dan setia itu dapat nampak melalui kehidupan kita setiap hari, diwujudkan melalui sikap perbuatan kita, tingkah laku kita,
Sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah surat kiriman Kristus. Berarti dibaca oleh setiap orang, dibaca oleh setiap manusia yang ada di sekitar kita, jiran tetangga kita, orang-orang lain dapat melihat bahwa kita memiliki kasih Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat itu mengatakan, kalungkanlah itu di lehermu. Berarti digantung supaya Anda benar-benar menyatakan bahwa Anda mengikut ajaran Tuhan Yesus, mengikut perintah Tuhan Yesus. Sebab kasih Anda kepada Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Amin. Dan juga kasih kepada sesama manusia. Orang akan melihat bahwa engkau benar-benar mengasihi sesama manusia. Dan itu akan membuktikan bahwa sifat ilahi, sifat Yesus itu menguasai hidupmu. Sehingga orang tertarik dan mengetahui engkau adalah pengikut Yesus yang benar-benar dipimpin oleh Yesus. Dan juga mengikut ajaran Yesus yang sebenarnya. Amin, saudaraku. Dan dikatakan juga, tuliskanlah di loh hatimu. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang boleh melihat hati saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang boleh melihat hati saudara. Tapi firman Tuhan berkata, tuliskanlah kasih dan setia itu di loh hatimu. Berarti Anda sendiri akan benar-benar meletakkan firman Tuhan dan ajaran Tuhan itu dalam hati saudara dan saya. Berarti memegangnya, mempertahankan kebenaran Alkitab itu akan membuat Anda meluap-luap daripada hati ingin bersaksi kepada orang lain, ingin menyatakan kebenaran-kebenaran dan buah-buah kebenaran dari hati Anda. Karena dari hatilah muncul hal-hal yang baik dan benar. Dari hatilah segala sesuatu bermunculan. Bila hati Anda dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan tadi, tuliskanlah di loh hatimu, maka Anda benar-benar bergerak di dalam pimpinan Tuhan. Sebab Anda tidak akan meragukan satu patah perkataan pun Yesus, pengejaran-pengejarannya kepada Anda. Karena Anda tahu bahwa selain Anda menunjukkannya melalui sikap-sikap Anda secara pribadi mempunyai hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat, yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus melalui Anda mencintai kebenarannya. Amin, saudaraku. Sehingga hati Anda menjadi hati yang benar, hati yang kudus, hati yang mulia, hati yang suci. Karena kebenaran firman Tuhan. Karena dalam Yohanes juga mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguduskan kita, menyucikan kita, membenarkan kita, memerdekakan kita. Berarti ajaran Yesus, perkataan Yesus yang kita terima menjadi hikmat yang membentuk diri kita menjadi seperti Kristus. Amin, saudaraku. Berarti Anda dan saya harus mempertahankan kasih dan setia kepada Allah dan mengikut ajaran-ajarannya, patuh kepada ajarannya, mengikat diri terhadap perintah-perintahnya untuk dilaksanakan, diwujudkan melalui kehidupan kita sehingga orang lain diberkati. Amin. Itu menyatakan bukti daripada Anda dipimpin oleh Tuhan. Dan hasilnya kata firman Tuhan, Anda mendapat kasih dan penghargaan. Dari siapa? Dari Allah dan manusia. Saudaraku, bila Anda benar-benar memiliki kasih dan kesetiaan kepada Allah dan kepada sesama manusia, maka Anda mendapat kasih dan penghargaan yang tertinggi dari Allah sendiri dan juga dari manusia. Orang lain akan melihat dengan sungguh-sungguh bahwa hidupmu benar-benar dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga pujian diberikan kepada Allah. Sebab Anda benar-benar adalah orang yang dituntun, dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidup sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Itu merupakan hal yang pertama dalam penekanan firman Tuhan ini, di mana Anda dipimpin oleh Tuhan, Anda percaya dan taat kepada ajarannya, dan Anda benar-benar mempertahankan kasih dan kesetiaan itu dari sikap hidupmu, dari perbuatanmu, dan juga dari hubungan pribadimu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan hal yang kedua, penekanan yang saya tekankan bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan adalah ayat 5 mengatakan,
Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini merupakan suatu perintah, kepercayaan kepada perintah Tuhan Yesus sendiri. Kepercayaan kepada Allah sepenuh hatimu, segenap hatimu, kata firman Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara mengakui Dia dalam segala bidang hidupmu. Ayat 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, mengakui Dia dalam segala perilaku, mengakui Dia dalam segala bidang hidup kita. Itu adalah suatu cara Anda untuk dipimpin oleh Tuhan, karena Anda sangat percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga Anda mengakui Dia dalam setiap bidang hidupmu. Saudaraku, banyak orang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, di tempat-tempat tersembunyi, di tempat di mana orang tidak dapat menyaksikan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia boleh saja menyangkal Tuhan melalui perbuatan, melalui sikapnya. Saudaraku, mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam setiap perbuatanmu, Anda boleh melakukannya. Anda tidak perlu takut untuk berdoa di dalam restoran. Bila ada orang nampak Anda sedang duduk dan makan, dan sebelum makan Anda berdoa. Banyak orang juga malu untuk berdoa di depan rakan-rakannya yang ada di sisi kanan kiri waktu duduk di suatu meja sebelum makan. Bahkan langsung makan. Saudaraku, itu contoh yang sangat simpel yang saya mau sebut tentang mengakui Tuhan dalam setiap bidang hidup kita. Sangat mudah sebenarnya. Suatu perkara yang memang rutin hidup kita, memang nafas hidup kita, yaitu mengucap syukur dan berdoa waktu makan. Itu contoh yang saya mau tekankan. Tapi ramai di antara kita yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi bila berada di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, makan pun tidak berdoa, terus makan. Saudaraku, perkara ini merupakan suatu perkara yang tidak perlu dan tidak patut ada dalam kehidupan kita. Karena kita sepertinya tidak mau mengakui Tuhan sebagai pemberi berkat, sehingga kita malu untuk bersyukur kepada Tuhan. Apakah saudara mempunyai pengalaman tidak berani berdoa di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan waktu makan? Saudaraku, jangan membiarkan perbuatan ini, sikap ini menguasai hidupmu. Sebab kalau sudah menjadi kebiasaan, Anda tidak pernah dan tidak akan bersyukur kepada Tuhan waktu berhadapan dengan berkat Tuhan, dengan makanan yang Tuhan sediakan. Bukan saja dengan berkat Tuhan, makanan, tetapi dengan banyak perkara Anda tidak akan akuinya di dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata, untuk dipimpin oleh Tuhan, Anda harus benar-benar mempercayai Tuhan Yesus dengan cara mengakui Dia dalam setiap bidang hidup kita. Amin. Selain itu, di dalam ayat 7 mengatakan tentang mempercayai Tuhan dengan segenap hati, yaitu takut kepada Dia. Takutlah akan Tuhan. Penekanan dalam ayat 7b ini berarti bila Anda benar mempercayai Tuhan sebagai Tuhan hidupmu, sebagai pribadi yang menjagamu, yang memeliharamu, yang memberkatimu, Anda harus mempunyai sikap takut akan Dia. Saudaraku, takut akan Tuhan ini adalah menjauhi segala kejahatan. Berarti bila Anda sedang berada dan sedang membuat sesuatu tanpa diperhati oleh sesiapa, Anda tahu bahwa takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Tapi bila Anda berpikir bahwa tidak ada orang melihat, lalu Anda melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, karena Anda berpikir tidak ada orang yang melihat. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Berarti bila Anda berusaha untuk menjauhi setiap kejahatan, setiap perbuatan-perbuatan, godaan-godaan yang coba menggoda Anda untuk melakukan kejahatan, Anda berani menolaknya, Anda berani meninggalkannya, Anda berani untuk berkata tidak kepada perbuatan-perbuatan jahat itu, sehingga Anda benar-benar berpikir bahwa Tuhan yang memperhatikan hidup saya, maka saya tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan ini yang bertentangan dengan perintah Tuhan.
Itu menyatakan bahwa Anda benar-benar takut akan Dia. Dalam arti kata lain, takut akan Tuhan juga adalah dalam hal Anda memulangkan apa yang bagian Tuhan. Apa-apa berkat Tuhan, Anda tahu bersyukur. Anda boleh membantu orang lain juga karena Anda takut akan Tuhan. Karena berkat itu sumbernya datang daripada Tuhan. Boleh saja sekelip mata Tuhan mengubah situasimu yang dahulunya merasa kecukupan yang luar biasa hebat, mewah dan sebagainya. Tapi bila Anda tidak mengetahui tentang tujuan Tuhan untuk meletakkan kepercayaannya terhadap Anda dan memberkati hidup Anda, maka Anda dengan semau-maunya dan sesukanya tanpa ada perasaan untuk memberkati orang lain, itu pun suatu perkara yang membuktikan Anda tidak takut akan Tuhan. Dan itu firman Tuhan menyatakan pada hari ini, mempercayai Allah itu adalah Anda harus takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh menjauhi kejahatan. Itu merupakan hal penekanan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bila Anda mengakuinya dengan segenap hati dalam kehidupanmu, dan Anda takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, maka firman Tuhan menyatakan Dia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, kehidupan kita ini sebenarnya berada dalam suatu trek, berada dalam suatu jalan. Kita melangkah setiap hari dalam perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita. Ada masa tertentu kita akan menyimpang ke kiri atau ke kanan karena ada kemauan kedagingan menguasai hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, bila engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, engkau mengakui Dia dalam setiap bidang hidupmu, dan engkau juga takut akan Dia, mempunyai rasa takut akan Dia, maka Anda setiap langkah hidup Anda tidak akan menyimpang ke kiri ke kanan. Anda terus berjalan dalam jalan Tuhan, dalam jalur Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu adalah cara di mana Tuhan akan memimpin hidupmu sepanjang masa. Kita sudah belajar dua bagian firman Tuhan ini, yaitu untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk benar-benar berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, Anda harus mempertahankan kasih dan setia Anda kepada Tuhan, kepada ajarannya. Kedua, Anda harus mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, dengan mengakui Dia dan takut akan Dia, dengan membuang segala kejahatan. Dengan itu, penekanan firman Tuhan pada hari ini adalah mengandalkan pimpinan Tuhan. Dan Anda harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa firman-Ku adalah roh dan hidup, yang akan memberi rohmu hidup, yang akan memberi jasmanimu kuat, dan bergerak di dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah akhirnya kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadikan kebenaran firman Tuhan itu penuntun hidupmu untuk melangkah dalam kebenaran, dalam terang kasih Tuhan. Dan Anda berpegang kepada kasih yang mula-mula kepada Yesus dan kesetiaanmu kepadanya, sehingga Anda benar-benar mempercayai tuntunan dan pimpinan Tuhan sepanjang masa, dan menolak segala jenis kejahatan dari kehidupanmu, dan membiarkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupanmu setiap masa, sehingga Anda berjalan di dalam pimpinan Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami lebih mencintai Engkau lebih sungguh lagi. Dan kami akan kembali kepada cinta kasih kami kepadamu, kesetiaan kami kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kesetiaan. Engkau begitu setia kepada kami, dan biarlah akhirnya kami belajar tentang kesetiaan-Mu itu, dan kami kembali kepada ajaran-ajaran-Mu yang memberikan kami hikmat, kekuatan untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan juga biarlah akhirnya kami mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh hati, bukan 50-50, tapi 100% mempercayai Engkau di dalam tuntunan-Mu kepada kami, sehingga kami benar-benar mengetahui dan mengakui Engkau di hadapan umum, di hadapan orang lain, di hadapan orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya kami benar-benar tahu bahwa hanya satu Allah yang kami sembah, yang kami puji, dan harus kami menyatakan iman kami di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan.
Bapa di surga, biarlah kiranya kami mempunyai rasa takut akan Engkau, sehingga kami berani menolak setiap kejahatan-kejahatan yang boleh datang untuk menggoda kami. Tuhan, biarlah kiranya kami benar-benar tahu bahwa Engkau selalu ada setiap masa, dan Engkau mau memimpin kami, menuntun kami, dan peganglah tangan kami. Dan biarlah kiranya kami berjalan di dalam pimpinan Tuhan sepanjang masa seumur hidup kami. Dan biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan akan mengalami pimpinan Tuhan dan tidak akan meragukan pimpinan Tuhan dalam situasi apapun. Kami tahu Engkau tetap memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Hai, apa kabar semua jemaat Tuhan? Semua sehat? Pastinya luar biasa, amin. Lama sudah kita tidak bersama dalam ibadah fisikal, tapi saya ingin mengumumkan suatu pengumuman resmi dari majelis gereja bahwa kita akan memulai ibadah kita, akan membuka gereja kita pada 1 hari bulan 11 2020, 1 November 2020. Sudah pastinya merupakan suatu berita sukacita, amin, yang kita nantikan. Tapi kita harus ingat satu perkara yang sangat penting dalam norma baru ini, yaitu SOP yang telah ditetapkan seperti ini. Dan dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan, maka perjalanan ibadah kita pastinya berjalan di dalam jalan yang baik, jalan yang benar. Dari masa ke masa kita akan melakukan sekiranya yang bertambah, maka kita akan berpindah pada suatu hari yang akan ditetapkan. Tapi saudara, di mana lokasi gereja kita? Lokasi gereja kita adalah halaman ini, dan inilah gereja kita, dan inilah bangunan kita. Apakah ada beda saja dengan umat ini? Pasti semua kita terjadi. Semua kita nanti untuk bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Apapun saudaraku, kita harus mematuhi SOP. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan setiap pribadi kita. Jangan lupa berdoa, minta perlindungan Tuhan untuk menjaga kita. Jangan lupa untuk berdoa untuk tanggapan. Jangan lupa untuk berdoa untuk situasi sekarang ini. Jangan lupa untuk berdoa agar keadaan mati. Dan saya yakin bahwa kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita setiap masa. Dan saya pasti Anda sangat bergembira karena pengumuman ini. Tapi ingat bahwa sesuatu perkara yang perlu kita patuhi adalah mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita, oleh PKM dan juga oleh gereja yang mana isang pembangunan royo-royohonku ngaranu Tuhan soro-sorohonku ikusyaranmu mokoturako Yesus mentari kapatayon minamasi kodai Yesus nuralang katapatan Yesus nuralang ongko posion Yesus no gapa masing awit